Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunget Masih Sugiarto, NIM 114190138. Di sini saya akan memperlihatkan cara overlay beta untuk acara 7. Yang pertama yaitu membuka software AppMap, lalu klik kanan pada Layers untuk menyesuaikan koordinat sistem. Klik kanan lalu pilih Properties, lalu OK. Lalu klik kanan pada Layers untuk Add Data. Data yang dibutuhkan adalah batas administrasi. Lalu klik kanan pada batas administrasi, Edit Features, lalu Start Editing. Ini akan dilakukan penggabungan 3 poligon ini untuk menjadi satu, yaitu pertama memblok semua poligonnya, lalu pada editor pilih yang merge, lalu OK. Lalu telah berhasil, bisa di stop editing. Lalu setelah itu klik kanan pada batas administrasi, data, export data, lalu output feature-nya disesuaikan pada folder yang diinginkan, dan namanya diganti menjadi peta kemiringan lereng. Lalu save as tab-nya menjadi shapefile, lalu save, lalu OK. Lalu lakukan hal yang sama untuk peta curah hujan. Lakukan lagi untuk peta jenis tanah. Nah, setelah semua peta sudah diekspor, datanya batas administrasinya bisa di remove aja dengan klik kanan lalu pilih remove. Lalu setelah itu memulai dengan peta KL. Jadi petanya ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, menjadi 5 bagian. Pertama dengan klik kanan pada peta KL, Edit Features, lalu Start Editing. Dalam membagi poligonnya ini dapat menggunakan di editor dengan toolbar Cut Polygon Tool. Lalu membaginya menjadi 5 daerah. Lalu kalau sudah bisa di stop editing dan save. Lalu lakukan hal yang sama pada peta CH, klik kanan lalu start editing, cut polygon tools, lalu setelah itu bisa stop editing. Lalu lakukan hal yang sama pada peta jenis tanah, klik kanan, edit features, lalu start editing, cut polygon tools, kalau sudah bisa stop editing dan save. Nah, lalu setelah itu bisa mulai lagi pada peta KL, klik kanan pada peta KL, lalu open attribute table, lalu pada table option klik add field, namanya diisi menjadi score KL, type-nya menjadi long integer, lalu OK. Nah, ini akan diisi keterangan tentang kemiringan lerengnya dan skornya. Sebelum mengisi bisa klik kanan pada peta KL dan start editing.
pertama itu ada datar, dengan skor 20. Lalu ini sudah diisi semua. Ada landai, miring, agak curam, curam, sangat curam dengan skor KL yang sesuai. Lalu bisa di close. Lalu stop editing. Lalu bisa mulai pada peta CH, open attribute file, open attribute table, lalu table option, add field, namanya menjadi skor CH, type-nya menjadi long integer, lalu OK. Lalu mengisi sama seperti tadi, edit features, lalu start editing. Untuk CH, klasifikasinya ada sangat rendah dengan skor 10. Lalu diisi sesuai dengan klasifikasinya, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi dengan skor yang sesuai. Lalu bisa di close dan stop editing dan save. Lalu lakukan hal yang sama pada peta CT, klik kanan, open attribute table, table option, add field, namanya menjadi skor CT, lalu type-nya menjadi long integer, lalu OK. Lalu untuk mengisi ini, klik kanan, edit features, lalu start editing. Untuk jenis tanah, terbagi menjadi tidak peka dengan skor 15. Lalu jika sudah terisi semua sesuai klasifikasi, bisa di close. Lalu jangan lupa stop editing. Yes. Lalu langkah selanjutnya itu untuk melakukan overlay, klik pada geoprocessing, pilih union, lalu input features-nya diisi dengan peta, ketiga peta tadi, jenis tanah, CH, dan KL. Lalu output features class-nya bisa disesuaikan pada folder yang diinginkan dan namanya diganti menjadi overlay. Lalu save. Lalu setelah berhasil unionnya, ini overlay-nya sudah berhasil. Lalu ini yang lain bisa di checklist. Lalu pada overlay klik kanan, open attribute table. Lalu pada table option menambahkan add field, mengklik add field, ganti namanya menjadi arahan, type-nya menjadi text, lalu OK. Lalu klik lagi untuk menambahkan total score, type-nya menjadi long integer. Lalu pada total score bisa klik kanan, field calculator, untuk menjumlahkan semua skornya, yaitu skor CT ditambah skor CH ditambah
skor CH ditambah skor KL. Lalu oke. Lalu untuk mengurutkan dari yang terkecil bisa klik kanan, Start Ascending. Lalu setelah itu bisa open attribute table, select by attribute. Lalu ini ada arahan untuk menentukan arahannya itu di daerah tersebut untuk apa dengan menggunakan total skornya sesuai klasifikasi. Yang pertama itu total skor kurang dari 90, lalu apply. Lalu pada arahan klik kanan, lalu fit kalkulator mengganti menjadi kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan pemukiman. Lalu klik OK. Sudah, lalu setelah itu bisa diganti untuk klasifikasi selanjutnya. Itu lebih dari 91 dan total skor kurang dari 135. Lalu ke kanan lagi, fit kalkulator, mengganti kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Lalu oke. Lalu setelah itu mengganti menjadi total skornya sesuai dengan klasifikasi selanjutnya, yaitu lebih dari 136 kurang dari 180, apply. Lalu klik kanan pada arahan, fit kalkulator, lalu mengganti menjadi kawasan fungsi penyangga. Oke. Lalu setelah itu mengganti lagi 181 sampai 225. Apply. Klik kanan lagi pada arahan, fit kalkulator, lalu mengubah kawasan menjadi fungsi lindung. Lalu oke. Sudah semua, bisa di close. Setelah itu bisa klik kanan pada overlay, properties. Untuk melakukan simbologi, pilih simbologi, kategoris, lalu value fieldnya menjadi arahan, add all value, lalu memilih warnanya di color ramp ini, disesuaikan keinginan, lalu klik kanan, pilih properties for all symbols, untuk outline colornya menjadi no color, lalu oke, lalu apply. Lalu untuk menambahkan labels, klik kanan pada label features in these layers, keterangannya menjadi, label fieldnya menjadi arahan, lalu mengubah fontsnya menjadi Times New Roman, ukuran menjadi 10, lalu apply. Lalu untuk, ini kan masih rame banget, lalu bisa hanya ditampilkan satu dengan memilih placement properties. Pada duplicate labels, pilih yang remove duplicate labels, lalu oke, lalu apply. Berikut hasil overlay dan klasifikasinya. Sekian dari saya, mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.